Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten 4 Lawang. Saya Citra Ramadona dari SD Negeri 25 Tebing Tinggi. Saya Ovila Rasati, guru SD Negeri 8 Tebing Tinggi. Saya Yulia, guru SMA Negeri 2 Tebing Tinggi. Hari ini kami akan mempraktikkan Coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yulia. Waalaikumsalam Bu Opi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Opi. Bu Opi sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya juga sehat. Rasanya hari ini gimana Bu? Sangat antusias sekali ya Bu, karena hari ini saya akan melakukan coaching terhadap coach saya untuk potensi yang ada di coach saya. Iya baik Bu Yulia. Jadi kita hari ini akan melihat bagaimana praktik coaching Ibu terhadap Ibu Citraya sebagai coaching. Untuk menerapkan percakapan dengan alur Tirta, Ibu Yulia, apa saja yang sudah dipersiapkan ya Bu? Saya sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa menggali potensi dari coach saya, dan mungkin coach saya sedikit membutuhkan bantuan dari saya ataupun sedikit mengarahkan gitu. Ya, melalui pertanyaan berbobot tadi ya Ibu Yulia. Jadi nanti Ibu Yulia ingat pada 3 kompetensi inti untuk coaching ini, dan dari 3 kompetensi inti terkait dengan presence, mendengarkan dengan aktif, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pada kompetensi bagian mana yang ingin Ibu lebih kembangkan? Saya ingin mengembangkan di kompetensi di bagian present ya, kehadiran penuh terhadap coach saya. Dengan kehadiran penuh saya bisa mendengarkan secara aktif cerita dari atau percakapan dari coach saya, dan bisa menjadi Sebuah pencerahan. Baik Ibu, selamat menjalankan praktik coaching. Semoga melalui praktik ini Ibu bisa mengembangkan kompetensi yang ingin Ibu. Baiklah, silakan Ibu. Assalamualaikum Ibu Yulia. Waalaikumsalam Ibu Citra. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Citra sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya sehat Ibu. Tapi ya beginilah, saya punya sedikit masalah Ibu. Boleh minta waktunya sebentar Ibu untuk proses coaching sebentar saja? Iya boleh Citra, kita akan melakukan pembicaraan masalah dari Ibu Citra ini 15 atau 20 menit ya Bu Citra ya. Terima kasih Bu atas kesediaan waktunya. Begini Ibu, saya ini punya masalah terkait metode pembelajaran dan media pembelajaran yang kami laksanakan di sekolah ini, terutama rekan-rekan guru saya ini Bu masih menggunakan metode lama. Ya, kan kita sama-sama tahu ya Bu ya, perkembangan zaman sekarang ya semakin pesat, teknologi pembelajaran semakin canggih, tapi di sini rekan-rekan guru saya belum melakukan perubahan, baik itu dari segi metode maupun media pembelajaran yang dapat membangkitkan semangat pembelajaran siswa. Dari cerita Ibu Citra tadi, apa nih tujuan yang ingin dicapai dari percakapan hari ini? Ya tujuan saya Bu, guru-guru atau rekan-rekan saya ini bisa memanfaatkan media pembelajaran ya, teknologi lah Bu ya, karena kan sesuai tuntutan zaman bagaimana aplikasi pembelajaran kita ini semakin canggih Bu. Kemudian diintegrasikan dalam metode-metode pembelajaran yang bervariatif sehingga dapat membantu siswa-siswa dalam meningkatkan hasil pembelajarannya. Oke. Kalau dilihat dari cerita Ibu tadi, Bu Citra tadi, kira-kira berada di skala berapa guru-guru yang telah menerapkan
menggunakan media atau metode pembelajaran yang interaktif? Oh iya, baik Ibu. Dari penglihatan saya selama ini ya guru-guru yang memanfaatkan media maupun teknologi yang bervariasi dan interaktif ini hanya sekitar 25% lah Ibu untuk saat ini. 25% Iya, ya Bu ya. iya, Bu. Dari 25% itu apa hambatan dari guru-guru yang lain yang sehingga tidak menggunakan metode ataupun media pembelajaran di pembelajaran interaktif di kelas? Ya, yang pertama itu pasti ada di motivasi guru itu sendiri ya Bu ya. Itu kan motivasi terbesar kita dalam merubah diri kita untuk melakukan perubahan terhadap media maupun metode pembelajaran dari guru untuk siswa ini ya Bu ya. Nah yang kedua ini berasal dari ketidakpahaman guru-guru atas kemanfaatan teknologi pembelajaran yang berbasis IT maupun penggunaan metode-metode yang bervariasi itu. Sehingga dari masalah tadi Bu ya, sehingga menyebabkan 25% yang menggunakan tadi kendalanya mereka tidak tahu. Terus apa rencana dari Ibu Citra nih biar rekan-rekannya ikut menerapkan metode ataupun media pembelajaran di kelas? Rencana saya Ibu ya, saya mau melakukan pembinaan terhadap rekan-rekan guru lain agar rekan-rekan guru lain ini bisa dan paham tentang manfaat dari media itu, teknologi itu agar bisa bervariasi untuk meningkatkan hasil belajar siswa ini. Jadi Ibu akan melakukan pembinaan Ya. kepada guru-guru di sekolahan Ibu ya Bu ya. Ya. Selain itu Bu, apa lagi yang akan Ibu lakukan? Kalau memungkinkan saya ingin adakan pelatihan ya Bu atau workshop gitu Bu. Mengadakan workshop. Berarti membutuhkan tempat ya Bu ya. Iya benar sekali Bu. Tapi di sini kalau untuk tempat saya rasa di sekolah saya bisa Bu. Iya. Terus selain rencana itu tadi untuk melakukan apa? Pembinaan, workshop dengan rekan-rekan yang lain, apa ada hal lain yang Ibu bisa lakukan? Saya rasa saya punya rencana dari itu aja Bu, Itu aja. untuk pembinaan ataupun workshop. Tapi memang ya Bu ya, saya rasa ini kalau untuk workshop ya banyak sekali dukungan yang saya butuhkan Bu. Ya dari segi sarana prasarana misalnya begitu Bu ya, dari segi biaya pasti kan workshop itu makan waktu juga yang nggak sehari pastinya, bisa sampai 3 hari tuh Bu. Hari. Jadi itulah Bu, ya mungkin saya punya rencana ya hanya di pembinaan aja dulu, Hanya mentoring lah Bu ya, mentoring ya, kepada rekan-rekan guru lainnya ya. mentoring mengenai penggunaan dari metode dan media pembelajaran Iya. di kelas ya Bu ya. Ya, Bu. Terus setelah Ibu melakukan pembinaan dengan rekan-rekan guru di sekolahan Ibu, kira-kira ada di angka berapa skala yang ingin Ibu itu dapatkan di skala keberhasilannya? Saya ingin dari 25% tadi bisa naik lah Bu, sekitar ya 70% gitu Bu ya. Ya. Wow, tinggi juga ya Bu Ya, doakan Bu. Semoga Bu ya. Iya. Terus dari angka 70% tadi, komitmen apa yang menjadi komitmen apa terhadap rencana yang Ibu rencanakan dari apa namanya yang akan Ibu lakukan komitmennya? Yang pastinya saya ingin sekali berkontribusi
mengantarkan kerja saya Ibu, baik itu dari kepala sekolah, rekan-rekan guru lainnya maupun tenaga administrasi sekolah. Karena apa Bu, kalau kita tidak berkomitmen, kolaborasi ini pasti tidak akan bisa terlaksana dengan baik Bu, apalagi dari segi waktu pasti itu Bu ya. Waktu, sudah itu dukungan dari sarana prasarana yang bisa kami pakai di sekolah ini begini. Oke, ya. Jadi ibu sudah menemukan rencana dan sudah menemukan rencananya itu. Nah, itu kapan akan dilakukan Bu? Kalau saya inginnya secepatnya ya Bu. Ini kan sudah akhir semester ya. Ya. Jadi saya ingin setelah ulangan ini ya minggu depan lah Bu ya. Nah, diadakan pembinaan mentoring terhadap pemanfaatan media dan teknologi yang bervariatif tadi Bu ya, untuk meningkatkan hasil belajar siswa, sehingga nantinya di tahun ajaran baru ini rekan-rekan guru saya sudah melaksanakan. Iya begitu Bu. Jadi di akhir tahun ini setelah ulangan kami melakukan pembinaan, dan insya Allah ya saya berharap sekali besar ya Bu ya, terjadinya perubahan terhadap guru-guru saya sehingga melaksanakan atau menerapkan dari media pembelajaran maupun metode yang bervariatif ini. Oke Bu Citra, rencananya itu keren sekali ya Bu Citra ya, saya dengar Bu Citra ya. Oke, mohon maaf nih Bu Citra, pembicaraan kita akhiri dulu nih karena udah 15 menit ya, 15 menit lebih nih dari cerita dan rencana Ibu Citra tadi. Saya tunggu cerita Ibu Citra di minggu depannya lagi terhadap aksi atau yang telah Ibu lakukan ya di sekolah Bu ya. Iya, terima kasih Bu, doakan Bu semoga rencana ini memang benar-benar terrealisasi dengan baik Bu. Iya, ya. Ya, Assalamualaikum Ibu. Bagi Bu Yulia, bagaimana perasaannya setelah melaksanakan sesi coaching bersama Bu Citra? Oke, perasaannya itu luar biasa sekali ya, terutama untuk meng-coaching orang lain itu membutuhkan strategi ya menurut saya ya. Karena selain pertanyaan yang berbobot yang akan kita berikan untuk menggali potensi ataupun cerita yang telah diberikan terhadap coach itu butuh pertanyaan yang berbobot lagi gitu ya. Jadi coach itu berpikir dan saya juga berpikir begitu Ya Bu ya. Jadi Ibu merasa antusias. Kalau seandainya Ibu menilai performa Ibu sebagai coach tadi, bagaimana Ibu menilai? Oke, saya menilai secara pribadi terhadap coaching yang saya lakukan, saya sudah merasa present dengan coach saya, sudah mendengarkan secara aktif terhadap masalah yang dihadapinya, sedikit membantu, bukan memberi solusi tapi membantu mengarahkan rencana apa yang akan dia lakukan begitu. Ya. Ibu sudah menilai sendiri, mengapa juga Ibu sampai menilai demikian? Ya, boleh nggak saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Oke, boleh. Jadi kalau dari pengamatan saya tadi, Ibu juga sebagai coach itu sudah mendengarkan secara aktif bagaimana juga kompetensi tadi ya Bu ya. Harapan Ibu adalah bisa present, dan Ibu luar biasa sudah menerapkan present, hadir penuh dengan secara aktif apa-apa yang dibutuhkan oleh coach. Ada beberapa catatan yang menurut saya perlu saya sampaikan ya. Itu ada tidak Ibu menyampaikan dan juga kalau pengamatan saya tadi ketika Ibu menanyakan atau bukan kalimat tanya tadi, sepertinya butuh tempat ya Bu gitu. Oh iya. Apakah sebelumnya tadi sudah ditanyakan ya Bu? Sepertinya kalau saya lihat tadi belum ditanyakan ide gimana begitu kan. Jadi ide tersebut datang dari coach untuk menyampaikan itu tempat. Kalau saya mengamati
mungkin ini bisa dikaitkan dengan kompetensi tentang pertanyaan berbobotnya ya Bu, sehingga individu tersebut hadir datang dari pemikiran coaching. Ya. Seperti itu ya Bu ya, saya mengamatinya saat identifikasi. Luar biasa Bu, untuk rencana aksinya juga bagus. Bagaimana pendapat Ibu dengan pengamatan saya, mendengar pendapat saya ini? Luar biasa ya Bu ya. Iya. Karena Pengamatan di luar ekspektasi saya nih, ternyata saya itu sudah bisa melakukan coaching walaupun itu belum sempurna. Jadi, apa yang perlu Ibu lakukan untuk meningkatkan praktik coaching yang telah saya lakukan? Yang perlu ditingkatkan itu masih mengenai pertanyaan berbobot ya Bu ya. Apa yang saat ini terbayang Iya. untuk perbaikan ini? Pertanyaan yang berbobot, terus lebih fokus lagi mengenai mengenai masalah yang dihadapi coaching. Mereka di situ menceritakan apakah mereka membutuhkan bantuan atau tidak, atau hanya sharing saja begitu. Iya Bu. Untuk hasil pengamatan ini nanti Bu Yulia catat ya Bu ya dalam form psikologi akademik. Kemudian sebagai penutup Ibu, saya minta Ibu Yulia menyampaikan pendapatnya apa yang Ibu dapatkan dari proses kita hari ini. Yang saya dapatkan hari ini, saya sebagai coach sendiri, saya bisa membantu atau mengarahkan rencana dari permasalahan coaching saya, terus mengidentifikasi masalah yang belum ditemukan oleh coaching saya. Baik Ibu, terima kasih, semoga semakin sukses dengan praktik-praktik coachingnya. Saya juga terima kasih karena Ibu sudah menyediakan waktu untuk terima kasih Bu Yulia. Iya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Opi. Ya, Waalaikumsalam Bu Citra. Bagaimana kabarnya Ibu Opi? Alhamdulillah sehat Bu Citra. Oke, rasanya gimana Bu? Saya hari ini rasanya tuh kayak apa ya, seger. Kenapa sih segar banget kayaknya gimana? Ya tadinya tuh kan agak sumpah habis ngajar, tiba-tiba mesti praktik coaching gitu. Tapi duduk di bawah pepohonan gini rasanya seger banget. Iya, banyak oksigen, angin sepe-sepe gitu Bu ya. Iya. Walaupun cuaca panas ya, mendung. Oke lah kalau begitu Ibu. Nah, di sini katanya Ibu Opi mau melakukan proses coaching ya. Iya benar Bu. Coaching sama siapa Ibu ya? Saya akan menjadi coachnya Ibu ya Bu. Jadi Ibu coach dan Ibu dia sebagai coach dia benar ya. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa rubrik penilaian saya hari ini sebelum melaksanakan coaching ya. Di sini, ya coaching. Di sini saya mempunyai beberapa penilaian. Yang pertama itu apakah Ibu sebagai coach sudah melakukan alur cerita dengan baik atau belum begitu Ibu. Lalu yang kedua, bagaimana cara Ibu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang relevan atau berbobot kepada coaching Ibu. Lalu yang ketiga ini, bagaimana respon dari coaching terhadap pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Di sini saya ingatkan kepada Ibu, utamakan alur ceritanya, lalu prinsip-prinsip dalam coaching Ibu. Nah, di sini kan dalam proses coaching kita membangun 3 kompetensi yang diharapkan dari proses coaching ini ya Bu ya. Nah, dari sini kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan? Saya dalam menerapkan praktik coaching
kosim ini dikembangkan seperti apa itu? Jadi saya menilai pertanyaan berbobot ini bisa membuat posisinya merasakan permasalahannya lebih mendalam, kemudian saya bisa mengeksplor bagaimana coaching bisa merencanakan aksi dan membangun tanggung jawab. Oke, sepertinya rencana di dalam persiapan proses coaching ini sudah terencana. Demikian dulu observasi kita kali ini. Semoga nantinya ibu dapat melakukan proses coaching. Terima kasih Bu Isra percakapan terobservasi ini ya Bu ya. Silakan ibu untuk melakukan proses coaching selanjutnya. Baik Ibu. Nah Bu Yulia, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu Opi. Opi sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Jadi rasanya gimana nih kita mau coaching katanya? Iya Bu Opi, saya mau sedikit cerita. Jadi saya ini ada yang membuat kepikiran sekali ya, permasalahan di sekolah saya ini Bu. Ada permasalahan apa Bu? Masalah ini Bu, mengenai PMM, platform Merdeka Mengajar ya. Di sana kan ada pelatihan-pelatihannya nih Bu. Jadi guru-guru di sekolah saya itu masih kurang motivasi mereka untuk melakukan pelatihan di PMM begitu Bu Opi. Oh, jadi Bu Yulia mengamati sesuatu yang sepertinya perlu diselesaikan. Guru di sekolahnya belum memiliki motivasi terkait dengan keaktifan penggunaan PMM. Iya bu. Dari percakapan yang akan kita laksanakan ini untuk coaching hari ini, Bu Yulia ingin tujuan dari percakapan kita nanti apa yang ingin didapatkan? Iya, tujuan saya ingin capai dari percakapan hari ini, kalau bisa bagaimana saya bisa membangkitkan motivasi terhadap rekan-rekan guru di sekolah saya Bu Opi mengenai kebermanfaatan dari PMM itu. Dia punya keinginan agar rekan-rekan dunia bangkit semangatnya menggunakan PMM aktif begitu. Bagus sekali ya Bu ya keinginannya. Semoga dari percakapan ini nanti bisa mencapai tujuan ini. Bu, kalau saya boleh tahu Bu, apa indikasinya Ibu menyampaikan bahwa rekan-rekan guru belum memiliki motivasi terkait dengan PMM? Ya, dari yang saya lihat rekan-rekan guru di sekolah saya itu masih sangat sedikit sekali ya, masih sangat sedikit sekali menggunakan kebermanfaatan dari aplikasi PMM itu sendiri Bu. Ada berapa? Kalau dipersenkan mungkin ada 10% ya Bu. 10% guru di sekolahnya yang Baru menggunakan PMM. menggunakan di sini membuka gitu ya, dan memanfaatkan secara keseluruhan dari PMM. 10% dari 10% itu, kalau menurut Ibu yang 10% rekan gurunya yang sudah mulai menggunakan dan aktif tersebut, kalau menurut penilaian Ibu apa alasan mereka yang paling kuat sehingga mereka aktif menggunakan aplikasi tersebut? Dari 10% itu ya Bu? Iya, Ya? yang sudah aktif. Dari yang saya lihat dari yang guru-guru yang 10% itu sudah menggunakan PMM, mereka untuk
mendapatkan sertifikat begitu Bu Opi. Karena kan di sekolah kami sedang gencar-gencarnya mengupdate data ataupun melakukan kinerja di My ASN begitu Bu Opi. Jadi itu menjadi salah satu penyemangat mereka untuk mendapatkan sertifikasi di PMM begitu Bu Jadi Opi. begitu ya Bu ya. Jadi untuk yang 10% ini mereka merasa bersemangat gitu Iya. terkait dengan penggunaannya di iklim hijau. Iya. Kalau kita bandingkan ya Bu dengan yang belum mengikuti yang di luar 10% ini, apakah alasan tersebut bisa menjadi motivasi mereka untuk ikut juga menggunakan PMM? Dari yang saya lihat mungkin bisa dikatakan iya Bu ya, karena di sini guru-guru rekan-rekan guru di sekolah saya itu sepertinya belum terlalu mengetahui manfaat dari aplikasi PMM itu. Baik Bu Yulia, kalau menurut pendapat Ibu, apa yang bisa membuat menjadi motivasi rekan di sekolahnya selain daripada penyampaian mengenai sertifikat ini? Dari pendapat saya mungkin dengan menyampaikan manfaat PMM itu sendiri bukan hanya untuk mendapatkan sertifikatnya sendiri dan dapat digunakan sebagai salah satu pendukung di kinerja yang sedang dilakukan, dan juga memberitahu bahwa di PMM, di aplikasi PMM itu sendiri ada banyak sekali bahan ajar ataupun materi, modul yang terdapat di PMM. Iya, kalau dari materinya Bu, apa yang Ibu Yulia rasakan setelah Ibu yang menggunakan PMM sendiri? Materinya yang berdampak ke Ibu pribadi apa yang bisa Ibu bagikan ke rekan-rekan, karena Ibu ini menyampaikan pendapat, menyampaikan manfaatnya. Saya boleh tahu? Ya, baiklah Bobi. Saya di sekolah akan definisi ya, jadi menyampaikan definisi kepada rekan-rekan di sekolah saya mengenai kebermanfaatan dari PMM itu. Jadi dampak dari saya sendiri, saya di saat saya mengajar di kelas, saya dapat mengunduh mengunduh bahan ajar ataupun materi-materi yang ada di PMM, dan itu sangat membantu sekali Bu Opi mengenai pembelajaran saya di kelas. Jadi saya bisa melihat ataupun referensi dari di PMM kan ada banyak referensi nih, cara mengajar ataupun membuat media pembelajaran interaktif. Jadi saya bisa menerapkannya di kelas gitu. Iya ya Bu. Jadi pada dasarnya menurut Ibu Yulia, PMM ini secara praktik pembelajarannya itu yang lebih berasa. Iya. Yang ini nantinya Ibu sampaikan ke rekan-rekannya. Iya. Itu manfaatnya terkait dengan praktik di kelas ya Bu. Iya. Boleh ajar tadi ya Bu ya. Nah Ibu, dari 10% ini setelah Ibu menyampaikan nanti pendapat, Ibu ingin menuju ke angka berapa nih kalau dari 0 sampai 100% peningkatannya? Tadi di guru di sekolah saya sudah 10% yang menggunakan PMM. Kalau bisa nih Bu, saya ingin mencapai 60%. Wah, luar biasa itu Bu, 50% ya Bu ya Iya. peningkatannya. Untuk mencapai angka 50% setelah menyampaikan pendapat, adakah hal lain yang bisa Ibu Yulia lakukan di sekolahnya supaya target ketercapaian ini bisa Ibu raih? Selain menyampaikan bahwa di dalam aplikasi PMM itu bisa mendapatkan sertifikat pembelajaran yang memiliki jam ya Bu, kalau di sertifikat di PMM, terus ada modul ajar dan mungkin referensi mengajar di kelas. Mungkin
itu saja dulu Bu, menjadi semangat saya untuk memberikan motivasi kepada rekan-rekan saya di sekolah gitu. Luar biasa Ibu idenya Bu. Untuk realisasi nih Bu, Iya. untuk realisasinya apa Bu yang perlu Ibu persiapkan? Mungkin terkait pelaksanaan nanti nih Bu, yang perlu Ibu persiapkan tadi apa saja tuh, coba Ibu sampaikan. Yang ke akan pengen saya tahu. yang saya akan persiapkan itu ya Bu Opi, ya pertama mengajak rekan-rekan guru di sekolah saya membuka secara bersamaan aplikasi PMM, karena kan guru-guru di sekolah itu ada sebagian yang belum mengetahui aplikasi PMM itu, cara mengoperasikannya gitu Opi. Jadi untuk level mendasar ya Bu Iya. ya, Ibu mengajak buka sama-sama Iya, begitu. jadi kan setelah membuka bersama-sama, mungkin mereka menjadi terbiasa kan, terbiasa ala biasa gitu. Gitu. Bisa Allah. Bisa ala terbiasa Iya, gitu Bobi. Bagus sekali Bu. Setelah itu Iya. apa lagi Bu? Setelah membuka bersama, udah terbiasa, apa lagi Bu? Mungkin itu saja dulu Bobi. Untuk yang lainnya ada hal lain yang perlu dipersiapkan supaya lebih matang gitu. Mungkin saya membutuhkan tempat ataupun waktu begitu ya Bobi. Nah kalau tempat nih Bu di mana Bu? Tempat saya bisa di ruangan laboratorium komputer ya, karena itu kan memiliki ada komputer kan. Di maklum ya Bu, kan guru-guru rekan ini sudah banyak menggunakan kacamata, jadi kalau di HP kan kecil, jadi Iya, kalau iya, di iya. komputer mungkin kan lebih besar, jadi mereka ya ternyata PMM tidak hanya dioperasikan lewat HP, ternyata bisa di komputer juga begitu Iya, Bobi. dibuka dulu ya Bu. Iya. Gitu. Terus waktunya kapan nih Bu? Kan kami sekarang lagi semesteran ya Bu, mungkin minggu depan setelah ulangan. Oh, setelah Iya. penilaian akhir semester 1 Ibu akan mengagendakan untuk membuka PMM bersama-sama. Setelah itu Bu, kira-kira nih Bu, Ibu perlu nggak bantuan dari pihak lain? Sangat perlu Bu, karena kan Siapa yang bisa diajak untuk membantu Ibu? saya akan mengajak ataupun berkolaborasi dengan teman rekan saya yang telah melakukan di aplikasi di PMM kan Bu, karena kan dari rekan-rekan guru sudah ada 10% yang melakukan PMM begitu ya Bu ya. Mungkin dari rekan-rekan 10% itu yang membantu saya Bu. Oh iya, jadi Iya. Ibu akan melihat potensi yang sudah Iya. ada gitu. 10% lumayan ini Iya. kalau dilibatkan, Iya, kolaborasi gitu. Iya benar maksud sekali Ibu. Bu Ovi. Ya, sukses Ibu. Aduh, luar biasa ini Bu. Idenya saya aja belajar ini Bu dari rencana Ibu. Kapan nih Bu aksi ini bisa saya tanya ulang nih, setelah semester kita bisa ketemu lagi? Iya, mungkin setelah awal semester depan mungkin ya Bu Ovi, karena kan saya akan mengajak rekan-rekan setelah ulangan. Setelah ulangan saya akan mengajak rekan-rekan membuka PMM bersama. Setelah membuka PMM bersama, kami di sekolah akan bagi rapor dulu, libur semester dulu nih Bu Ovi. Mungkin setelah itu Liburan akan akhir iya, tahun. liburan akhir tahun dulu. Mungkin awal semester depan kita bisa berbincang lagi nih mengenai aksi saya apakah sudah berhasil gitu kan. Iya. Ya, saya jadi penasaran nih Bu, bagaimana perkembangannya nanti. Sepertinya dari obrolan kita ini, apa yang sudah Ibu dapatkan Bu dari percakapan kita ini? Terima kasih banyak nih Bu Oki. Iya. Sebelumnya karena dari kemarin-kemarin menjadi beban ya dari saya sendiri. Rekan-rekan di sekolah saya belum menggunakan aplikasi PMM ya, karena kan dari kementerian sudah memberitahu bahwa harusnya seluruh guru di Indonesia sudah menggunakan PMM, sedangkan di sekolah saya belum begitu banyak guru yang menggunakan aplikasi PMM. Begitu Bu. Semoga semakin update ya Bu ya. Iya. Ya, ada lagi Bu? Iya. Jadi saya
memiliki terbantu lah begitu ya, ada rencana yang akan saya terapkan dengan rekan-rekan saya begitu. Ya, saya juga senang Bu melihat ekspresi Ibu dan apa-apa yang Ibu tunjukkan. Semoga kita ketemu di sesi coaching berikutnya ya Bu ya. Iya. Saya pengen dengar berita baik dari Ibu. Sukses ya Bu dengan Oke, terima rencananya. kasih banyak Ibu Opi telah membantu saya ini. Maaf dan waktunya. Iya, sampai ketemu Bu bulan depan ya Bu. Iya. Terima kasih Bu Opi. Iya. Baik, Bu Opi. Bagaimana prosesnya tadi, Bu Opi, setelah melakukan proses coaching tadi? Ya, saya merasa ini pertemuan yang seru bersama Ibu Yulia karena melihat apa reaksinya tuh timbal Antusias, balik, ya? responsif Iya. begitu. Jadi saya rasa komunikatif gitu Bu. Nah, saya lihat memang Ibu Opi tadi sudah melakukan alur tirta dengan baik ya Bu ya. Nah, dari kompetensi inti yang Ibu ingin kembangkan tadi kan memberikan pertanyaan berbobot ya di awal praobservasi. Nah, setelah melakukan proses coaching tadi, apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk mengembangkan kompetensi itu tadi? Nah, untuk mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot, saya yang pertama tuh memang saya berusaha menangkap emosi yang dirasakan coach saya, kemudian mendengarkan secara aktif supaya saya bisa mengkonfirmasi ulang permasalahannya dan saya bisa mencari kata kuncinya apa yang dibutuhkan oleh coach. Dari kata kunci itulah saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot yang bisa menggali lebih dalam permasalahan dari ide yang potensial dari coach. Oke, alhamdulillah Ibu Opi, ternyata Ibu Opi sudah mengalurkan alur kita dengan sesuai dengan fungsi coaching ya Bu ya. Kompetensi yang Ibu ingin kembangkan sudah bisa mencapai peningkatan. Nah, lalu di sini Bu Opi, saya punya sedikit catatan nih untuk Bu Opi. Ya, semoga catatan ini nantinya bukan melemahkan ya Bu Ya nggak Opi ya. apa-apa Nah, Bu, saya tapi juga nantinya nggak ya gimana rasanya Bu. pastinya akan terus meningkatkan proses Iya. coaching kita nantinya ya Bu ya. Nah, di sini Bu Opi, saya punya catatan nih dari proses coaching yang sudah Ibu lakukan bersama Ibu Yulia tadi. Ada satu atau dua pertanyaan terbuka yang Ibu berikan. Iya Bu. Adakah itu ya Bu ya? Yang mana? Bagaimana ya Bu? Ibu tadi mengatakan apakah. Oke, kan itu termasuk dalam pertanyaan terbuka. Yang bagaimana ya Bu? Pertanyaan apa Bu? Apakah Ibu punya beberapa solusi? Oh iya ya Bu. Kan ya, atau Nggak ide apa-apa yang ya Bu ya. iya, namanya kan kita memang saling ngobrol gitu ya Ibu ya dalam proses coaching ini ya. Nah, kemudian ada pernyataan asumsi pribadi yang Ibu berikan tadi. Salah satu contohnya Ibu tadi mengatakan bagus sekali, ya baik sekali, itu sebenarnya tidak boleh kita sebutkan dalam proses coaching ya. Itu saja catatan yang dapat saya berikan kepada Ibu Opi. Semoga catatan ini nantinya bisa memperbaiki dan lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching nantinya. Ya. Nah, untuk pertanyaan terakhir Ibu Opi, kompetensi apa lagi nih yang mau ditingkatkan Ibu setelah melakukan proses coaching tadi selain dari membuat pertanyaan? Adakah? Apa ya Bu ya? Apa Ibu rasa sudah cukup atau Saya ingin mengembangkan di kompetensi awal gitu. tidak? Iya. Kehadiran penuh ya. Ya present. Saya lebih mendukung ke kompetensi berikut. Kompetensi ya, Bu ya. Oke, demikian dulu Ibu Opi. Terima kasih Percakapan kita pasti kali ini. Semoga nantinya bisa melakukan praktik coaching yang lebih baik lagi ya Bu ya, dan bermanfaat untuk kita semua. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Citra. Ya, sama-sama.
Assalamualaikum Bu Citra. Iya Ibu. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya Bu Citra? Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, begini ya Bu Citra, bagaimana nih perasaannya hari ini? Saya senang ya. Saya sangat antusias karena ya sesuai rencana hari ini memang kami melakukan Ya, oke. Dari praktek coaching yang akan Ibu lakukan, Ibu sangat antusias ya Bu. Dari antusias Ibu, apa yang telah Ibu persiapkan dari coaching hari ini Bu? ya tentu saja saya mempersiapkan rencana-rencana saya ini melalui alur tirta ya Bu ya, dan sesuai dengan prinsip coaching tentunya. Ya. Jadi Bu ya, saya akan menilai Ibu sebagai coach di sini sesuai dengan rubrik penilaian yang telah dibuat ya Bu. Terus saya mengingatkan lagi bahwa prinsip dari coaching itu menerapkan prinsip ada membuat menjadi kemitraan. Jadi tidak ada jenjang ya Bu ya, antara Ibu dan coach nanti ya, coach nanti. Terus memaksimalkan kompetensi nih. Nah, dari kompetensi yang akan kita bentuk itu kan ada kompetensi present, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Dari kompetensi itu kompetensi apa nih Bu yang ingin Ibu kembangkan dari coaching kali ini? Ya baik Bu, saya sebenarnya ingin sekali meningkatkan kemampuan diri saya dalam kompetensi yang pertama sebenarnya. Iya, present Ya Bu ya, ya. kehadiran penuh. Karena memang present ini kan langkah utama dari tercapainya kompetensi-kompetensi lain Bu. Dari present kan nanti kita bisa mendengarkan aktif, lalu bisa mengajukan pertanyaan. Iya benar sekali Bu. Ya, Bu Citra ya. Setelah Ibu menyiapkan pertanyaan berbobot, terus Ibu ingin mengembangkan kompetensi Ibu di present terhadap coach Ibu, selamat melakukan coaching hari ini Bu ya. Saya akan melakukan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian gitu Bu ya. Terima kasih banyak Ibu. Iya. Assalamualaikum Bu. Iya Ibu Oki, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu Oki? Alhamdulillah sehat Bu. Kenapa ini? Kira-kira sepertinya saya melihat ekspresi Ibu gak lesu gitu. Ada masalah kan? Enggak juga sih sebenarnya tuh, saya tuh lagi mikir Bu gimana cara menyampaikan itu ya. Jadi saya tuh kayak perlu cari ide Bu. Bagaimana ya Bu ya, rasanya kegiatan untuk MPLS itu kan udah hampir selesai satu ya, bentar lagi bakal penerimaan peserta didik baru kelas 1. Bagaimana kira-kira ide untuk MPLS tahun depan gitu Bu. Nah, dari pernyataan Ibu tadi kan ingin menemukan ya Bu ya, ide-ide dalam kegiatan MPLS untuk tahun baru ini ya Bu ya. Iya, bukan kami itu untuk kurikulum merdeka ini tahun 2 ya. Jadi saya pengennya untuk MPLS masa pengenal sekolah itu lebih prepare gitu dibandingkan sama masa-masa. Oke, baik. Nah, dari permasalahan yang Ibu utarakan tadi, apa tujuan dari proses coaching kita kali ini? Saya ingin Menyelesaikan permasalahan tadi. ya, saya ingin bersama Ibu Citra menemukan apa ide MPLS yang cocok untuk di sekolah saya tahun ajaran baru nanti. Oke, baik Ibu. Boleh saya tahu Bu, karakteristik sekolah Ibu gimana Ibu? Karena kan kita untuk menemukan ide-ide MPLS ini kan pengenalan dulu nih karakteristik sekolah itu Bu, gimana? Ya, untuk sekolah saya itu saya
diminati oleh lingkungan sekitar kalau seandainya ada kegiatan. Lalu jumlah siswanya juga banyak, rombelnya banyak Bu. Untuk kelas 1 biasanya kami membuka 3 sampai 4 rombel. Ya butuh ekstra prepare. Ya. Oke, baik. Saya lihat ya, karakteristik sekolah ibu ini termasuk lah ya dalam sekolah yang favorit gitulah Bu ya, karena kan gimana itu sekolahnya bisa menerima siswa 3 sampai 4 kelas 1 gitu ya. Nah itu memang benar-benar inisiatif sepertinya ya untuk membuat pendaftaran LMS ini prepare ya Bu ya. Nah Ibu Oki Ibu Oki dalam mengidentifikasi beberapa masalah dalam penemuan ke MPLS ini, ada yang bisa diceritakan? Untuk ibu MPLS yang selama ini tidak ada itu ini kalau sebelum kurikulum merdeka itu. Jadi kalau MPLS itu kan baru semacam penamaan siswa di lingkungan sekolah sampai di hari pertama gitu. Kemudian mengenalkan dirinya baru di depan ada anak-anak kan transisi PAUD perkembangan gitu bernyanyi, lalu yang maju beberapa orang yang angkat tangan, masih klasik gitu ya. Sedangkan harapan saya jadi sistematis. Nah dari sini rencana apa yang ingin dilakukan? Ya, memang MPLS ini lebih sistematis lagi menurut Ibu. Saya ingin menjadwalkan, karena kalau disepakati gitu rekan guru mengadakan rapat di rapat tersebut sepakati agenda MPLS-nya berapa hari, kemudian di setiap harinya itu dibuat jadwal kemudian apa yang dilakukan apa juga yang dilibatkan sama. Dari rencana ini strategi apa yang sudah Ibu rancang agar rencana ini yang nantinya bisa diterima oleh rekan-rekan guru lainnya? Kalau untuk saat ini saya belum ada strategi ya, tapi saya berkeinginan ya. Kalau untuk saat ini belum ada strateginya, tapi ada semacam pikiran gitu. Mungkin ke kegiatan guru ya. Kalau kegiatan gurunya maunya saya untuk MPLS semua guru itu dilibatkan, dibagi per hari kan. Karena kan waktunya 1 minggu, maka dari guru yang ada itu di hari pertama untuk kegiatan diatur ke sekolah, karena yang dari luar dulu ya lingkungan luar. Nah itu, atau sebelum lingkungan luar pengenalan gurunya dulu. Jadi di hari pertama semua guru terlibat gitu. Kemudian di hari kedua tur sekolah. Atau sekolah ini kalau seandainya ada 3-4 rombel dibagi dulu, jangan dulu, mungkin belum dulu ke wali kelas, tapi semuanya terlibat. Jadi siswa merasa dengan sekolah yang besar gitu, gurunya banyak, jadi dia tidak hanya nantinya ke depannya itu merasa cuma 1 orang guru yang membuat dia merasa nyaman. Artinya semua guru yang ada di sekolah itu adalah orang tua mereka, terutama untuk siswa kelas 1 ya. Menurut saya bukan hanya wali kelasnya yang berperan untuk mendampingi mereka. Yang tentunya wali kelas itu yang pertama ya, tapi di setiap sudut sekolah siapapun yang bisa ditemuinya itu adalah orang tua mereka. Ketika ketemu di WC misalnya Bu ya. Jadi kalau menurut saya
membangun keakraban dengan guru mungkin ya Bu ya, itu dengan bersekolah libatkan seluruh siswa. Ya. Lagi ya Bu ya, selain bersekolah, kegiatan di lapangan di hari ketiga mungkin ya Bu ya. Lagi ya Bu ya, masih bingung juga Bu. Kegiatan-kegiatan di lapangan kira-kira mau gimana? Apakah Ibu punya ide atau strategi bagaimana untuk menarik siswa itu merasa nyaman, termotivasi belajar di sekolah ini? Untuk kegiatan di lapangan ini kita lihat jumlah murid ini ya, kan muridnya kalau seandainya 25 satu kelas sekitar 100, apakah ini dicampur gitu kan secara keseluruhan atau sudah bisa berkelompok, kemudian di setiap kelompoknya itu satu guru gitu. Mungkin itu Bu, jadi enggak yang 100 siswa yang angkat tangan hanya 1-2 orang gitu, tapi semuanya bisa partisipasi supaya enggak begitu berbeda dengan di TK. Juga transisi PAUD gitu ya, transisi PAUD kalau seandainya dari 100, mungkin kalau untuk sekolah yang jumlah muridnya hanya 25, 1-2 orang yang aktif itu biasa. Tapi kalau yang 100 ini yang berkesempatan untuk aktif cuma 1, 2, 3 orang dari satu kegiatan, rasanya sayang gitu. Sayang, sedangkan anak-anak itu di hari pertama itu potensial sekali di hari awal. Saya tangkap tadi Bu ya, kegiatan MPLS dari sebelumnya ini sudah berapa persentase dari keinginan Ibu belum dicapai selama ini? Ya tadi karena kami kan di kurikulum Merdeka yang untuk istilah MPLS untuk di SDI tahun pertama ini tahun kedua. Itu persentase kegiatan MPLS-nya itu Gimana ya kalau disuruh pilih untuk presentasi 0 sampai 100%, saya menilai kalau seandainya MPLS itu 2 minggu atau 1 minggu itu 15%. Iya, 15%. Nah, untuk tahun ini keinginan Ibu itu berapa persen meningkatnya? Saya maunya di 85%. 85%. Oh, besar ya peningkatan yang diinginkan ya Bu ya. Nah, dari ide-ide, strategi maupun rencana yang Ibu sampaikan tadi, kan tadi ada tour sekolah gitu Bu ya. Ada pengenalan guru terlebih dahulu dan kegiatan-kegiatan lapangan. Itu mana strategi yang paling efektif dan paling utama yang ingin Ibu laksanakan peningkatannya di tahun ini? Semuanya Bu, semuanya karena kan waktunya 1 minggu gitu Bu ya. 1 minggu itu dimanfaatkan untuk kegiatan yang berbeda-beda ya, gitu. Jadi semuanya masuk di dalam sebuah agenda yang prepare gitu tadi. Jadi sistematik, melibatkan semua siswa, melibatkan semua guru. Berarti Ibu memang punya memerlukan lah Bu ya. Iya Bu. Banyak dukungan dari berbagai pihak. Iya Bu. Apa saja yang ingin Ibu inginkan dukungannya? Nah mungkin di sini Bu yang saya perlu rincikan Bu ya, untuk dukungan ini bagaimana ya caranya supaya saya bisa mendapat dukungan. Saya masih bingung juga Bu untuk dukungan ini, yang tentunya saya sampaikan ke kepala sekolah gitu ya Bu ya, karena untuk rancangan ini kan kepala sekolah perlu tahu gitu ya Bu ya. Wajib tahu itu. Ya keinginan kita gitu. Lalu untuk rekan-rekan gurunya gimana? Ya Atau melalui kepala sekolah tadi, bagaimana keinginan dukungan itu? jadi untuk ke kepala sekolah ini saya ingin supaya kepala sekolah menyampaikan gitu, mensosialisasikan apa rancangan yang ingin mereka tawarkan. Mungkin dari kepala sekolah itu yang membuka semacam sayembara ya, membuka wacana bahwa kita memiliki agenda waktu tertentu
yang ingin, karena saya yakin rekan-rekan guru itu sebenarnya punya ide untuk kegiatan MPLS yang pastinya lebih dari apa yang saya pikirkan. Itu perlu ditampung aspirasi mereka. Jadi saya akan menyampaikan ke kepala sekolah, bagaimana kepala sekolah menyampaikan bahwa kita agendakan kegiatannya, kemudian idenya diminta dari ide-ide rekan-rekan yang ada di sekolah. Nanti akan diramu banyak. Berarti memang butuh perencanaan yang matang ya untuk melakukan kegiatan MPLS di tahun ini. Nah, untuk menampung ide, menampung rekan-rekan guru tadi dalam menyampaikan aspirasi mereka, itu kira-kira akan dilaksanakan di mana ya? Dalam kegiatan apa dan di mana? Iya Bu, sekarang saya ke rekomendasian mungkin di agenda kayak destinasi itu bisa disampaikan sebagai percakapan awal. Kita sebentar lagi di akhir tahun ajaran, kita ingin memiliki kematangan dalam menyambut MPLS. Jadi untuk rekan-rekan guru, gimana kalau dipersiapkan ide-idenya dari sekarang. Kemudian nanti di awal semester 2 dan di akhir semester udah buka PPDB, kita udah siap dengan rencananya ya Bu ya. Sudah tersusun dengan terstruktur tadi ya Bu ya. Oke Bu, di sini Ibu sudah bisa merancang-rancangkan beberapa rencana dalam kegiatan MPLS ya Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu, kapan waktunya perencanaan ini akan Ibu laksanakan tepat? Di kegiatan itu sudah ulangan Bu. Jadi saya perlu sampaikan ke kepala sekolah. Nah, kepala sekolah kalau udah satu pemikiran, tentunya dia akan lebih aktif untuk menyampaikan ke rekan guru. Jadi ini di akhir semester ini, Di akhir semester ini ya Bu ya. Demikian dulu sepertinya percakapan kita melalui proses coaching ini ya, semoga rencana apa yang dilaksanakan ini terlaksana ya Bu ya. Ya. Dan nantinya saya benar-benar menunggu nih hasil dari rencana Ibu, cerita-cerita selanjutnya. Iya Bu, begitu Ibu. Terima kasih ya Bu Citra untuk percakapan kita hari ini membuat saya lega gitu, bisa mengemukakan ide saya, ada tempat berbagi. Sama-sama Ibu, ya sukses Ibu ya. Saya tunggu kabarnya selanjutnya. Terima kasih. Ya, sampai jumpa. Oke, Bu Citra telah melakukan praktik coaching ya Bu bersama coaching dengan Ibu Opi. Iya, alhamdulillah Bu. Bagaimana nih perasaannya setelah melakukan praktik coachingnya nih? Saya merasa lega sekali Bu ya. Lega. Iya, sedikit banyaknya saya bisa mengalurkan alur tirta tadi. Oke, benar sekali ya Bu ya. Karena Ibu saya lihat, saya amati Ibu sudah menerapkan sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Dan Ibu juga sudah melakukan kompetensi yang Ibu ingin kembangkan. Jadi present terhadap coaching ya Bu, mendengarkan aktif. Jadi kan setelah Ibu mendengarkan aktif, Ibu bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching ya, gitu ya Bu ya. Terkait indikator yang ingin dicapai, yang ingin Ibu capai di awal, bagaimana Bu? Tadi saya mengatakan bahwa saya ingin sekali mengembangkan kompetensi present ya, kehadiran penuh dalam proses coaching. Nah, di sini saya sudah berusaha untuk melakukan present, kehadiran penuh terhadap proses coaching ini. Di antaranya saya
mengendalikan diri saya terlebih dahulu, lalu setiap apa yang mungkin ada kalanya saya mulai tidak fokus kembali Bu ya, jadi saya mulai mengatur nafas saya, tarik nafas dan keluarkan kembali, itu untuk membuat saya menjadi lebih penuh kembali dalam proses coaching. Oke, jadi Ibu berusaha agar kompetensi yang Ibu capai itu sesuai begitu Bu, ya. Iya, Jadi iya. tetap dengan kompetensi yang sesuai dengan kompetensi yang Ibu inginkan, yaitu present, kehadiran penuh dengan coaching ya. Terus selanjutnya ke depannya kompetensi apa ya nih yang ingin Ibu Citra kembangkan lagi? Oke Bu, dari proses coaching yang sudah saya laksanakan tadi, saya memang sudah berusaha untuk melakukan kehadiran penuh dalam proses itu ya. Iya. Nah dari kehadiran penuh ini saya masih butuh sekali mengembangkan kompetensi saya dalam hal memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan relevan dari alur cerita dan ide-ide yang diberikan oleh coaching saya. Ya, oke. Wow, jadi selanjutnya itu lebih lagi ya Bu ya. Iya. Oke. Oke Bu, saya rasa coaching Ibu hari ini sudah sangat bagus ya Bu, sudah sesuai dengan alur cerita dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, sudah membuat coaching bercerita mengungkapkan isi hatinya, dan mungkin Ibu sudah menuntun bagaimana rencana yang akan coaching lakukan begitu ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Ibu, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video kami kali ini. Coaching dalam supervisi akademik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye bye.